Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 14 Desember 2024. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau memberkati dan menyertai kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang terus Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Dan sekarang kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes," kata mereka kepadanya. "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mengalami mujizat? Mungkin ada di antara kita yang merasa pernah mengalami mujizat. Ketika hampir dekat waktunya untuk membayar uang sekolah anak atau kebutuhan cucu mungkin, tapi uang tidak ada di tangan. Dan secara ajaib, pada waktunya harus membayar, kok ada aja uangnya. Atau ketika ada di antara kita yang udah ngelamar pekerjaan ke sana kemari, nggak dapat juga. Tiba-tiba dapat panggilan pekerjaan. Gajinya pun juga sesuai dengan permintaan kita pula. Bagaimana kita tidak menyebutnya itu adalah sebuah mujizat? Elisabet dan Zakaria juga mengalami mujizat. Dalam usianya yang sudah lanjut, Elisabet diizinkan untuk mengandung. Zakaria yang bisu karena ketidakpercayaannya kepada Allah, tiba-tiba bisa bicara kembali. Ia menjadi bicara kembali ketika ia menyetujui istrinya yang memberi anaknya nama Yohanes. Nama Yohanes sendiri berarti Allah adalah Rahim. Nama ini tidak biasa ada di dalam keluarga mereka. Namun bagi Elisabet, baginya yang penting adalah hidup di dalam ketaatan. Mujizat sudah diberikan, maka responsnya adalah hidup dalam ketaatan. Elisabet dan Zakaria tidak euforia dalam mujizat yang dialaminya. Mujizat itu menjadi sebuah sarana bagi Zakaria dan Elisabet untuk semakin berpaut kepada Allah yang mengadakan mujizat itu. Itu sebabnya meski ia ditentang dan diingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya berkait dengan pemberian nama, ia tetap kekeh untuk memberi nama anaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kemudian Zakaria pun bisa berbicara. Saat itulah pujian kepada Allah keluar dari mulut Zakaria
yang sudah dapat berbicara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hidup kita ini juga adalah sebuah mujizat. Maka seperti Elisabet dan Zakaria, kita diajak untuk nurut sama Tuhan. Kemana Tuhan menuntun langkah kita diajak untuk nurut. Nurut ketika Tuhan mengajak kita melewati situasi yang mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan, dan menyesakan. Apapun itu, nurut sama Tuhan ketika kita diizinkan menghadapi permasalahan demi permasalahan. Dah, ikut aja deh sama Tuhan. Sebab saat kita nurut, saat kita taat, kita diperjumpakan dengan hal-hal yang membuat kita bisa berdecak kagum, membuat kita kemudian menaikkan pujian. Sungguh Allah adalah Allah yang hebat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi Elisabet dan Zakaria di masa kini. Menjadi orang yang nurut sama Tuhan. Karena Ia yang selalu membuat mujizat di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu setiap hari adalah mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami tidak terpaut pada mujizat yang Tuhan berikan, tetapi kami berpaut kepada Allah, Sang Pemberi mujizat itu, Sang Penyelenggara mujizat itu. Sehingga kami terus-menerus memilih untuk hidup taat kepada Tuhan. Kami terus-menerus memilih untuk nurut sama Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami, Allah yang hidup. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.